Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat-Nya yang tiada pernah bisa dihitung. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikutnya yang istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita semuanya, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai semua, tergolong umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita masih bisa bermuajahah, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Pada malam hari ini insya Allah kita akan lanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin sampai pada hadis yang ke-109. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Al-Khamisa Asyara, hadis yang ke-15 dari bab ke-11, bab mujahadah, yaitu bersungguh-sungguh melakukan amal kebaikan. Sudah sampai hadis yang ke-15 di bab ke-11. Atau hadis yang ke-109 dari urutan yang pertama. An Anasin radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas bin Malik. Semoga Allah meridhoi sahabat Anas bin Malik. Kita sama-sama ketahui dan sudah sering disampaikan tentang sahabat Anas bin Malik. Beliau adalah pelayannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengabdi atau membantu Rasulullah SAW sejak usia belia. Santrinya Rasulullah ini ya, itu kalau ya. Karena santri dekatnya ya, santri dekatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga sahabat Anas bisa mengamati banyak hal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena sangat dekatnya beliau. Sehingga beliau meriwayatkan hadis sebanyak 2.286 hadis. 2.286 hadis. Qala, berkata sahabat Anas bin Malik, ghaba ammi Anas bin Nadhr. Ya. Suatu ketika pamanku yang bernama Anas bin Nadhr itu tidak mengikuti, ya, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai sahabat Anas bin Nadhr, an qitali Badrin, yaitu tidak mengikuti perang Badar. Sahabat Anas bin Nadhr ini pamannya sahabat Anas bin Malik. Ya, jadi Anas bin Malik bin Anas bin Malik bin Nadhr. Itu yang Anas bin Malik. Yang kalau ini Anas bin Nadhr. Jadi Anas bin Nadhr itu saudara Malik bin Nadhr. Malik ayahnya Anas. Jadi sama-sama Anas ini. Anas ponakan dan Anas paman. Anas paman saudaranya Malik, sama-sama putranya Nadhr, ya.
Kemudian Malik punya anak namanya Anas yang kecil, yang tadi itu. Ini berarti sahabat Anas bin Malik menceritakan pamannya yang bernama sahabat Anas bin Nadhr. Yang lebih populer Anas bin Malik, ya. Jadi kalau disebut Anasin itu yang disebut yang populernya. Maka yang populer dari Anas bin Malik atau Anas bin Nadhr ya tentu Anas bin Malik. Meskipun tidak disebut bin Malik, tapi kalau dari sahabat Anas tidak disebut apa-apa, maka mengarah kepada sahabat Anas bin Malik. Ya begitu. Fakola, maka berkata sahabat Anas bin Nadhr. Jadi ketika itu Anas bin Nadhr melewati perang Badar, tidak mengikuti perang Badar, yaitu perang yang pertama dilakukan oleh kaum muslimin melawan kaum musyrikin, perang Badar pada tahun kedua Hijriah. Pada perang Badar itu kaum muslimin menang telak, ya, menang telak terhadap kaum musyrikin. Meskipun secara jumlah 3 kali lipat, ya, kaum musyrikin 1.000, kaum muslimin 300. Tapi ya kemudian kaum musyrikin kocar-kacir lari, ya. Dan pada perang Badar itu banyak sekali tokoh-tokoh kaum musyrikin yang terbunuh. Banyak sekali tokoh-tokoh kaum musyrikin dedengkot itu yang terbunuh. Di antaranya adalah Abu Jahal. Ini Abu Jahal ini. Abu Jahal, ya, paling kejam ini Abu Jahal ini. Itu mati saat perang Badar. Mungkin pernah disampaikan ya, matinya Abu Jahal, namanya aja Abu Jahal itu ya. Jadi sengaja memang dipopulerkan musuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu namanya begitu. Ya itu panggilan Abu Jahal, itu udah panggilan mereka itu ya. Meskipun dia nggak suka dipanggil Abu Jahal, nggak suka itu dipanggil Abu Jahal. Ya Abu Jahal itu artinya adalah bapaknya kebodohan itu Abu Jahal. Ya, jadi bodoh dia. Tapi ya itu, ya, panggilannya Abu Jahal. Padahal aslinya Abul Hakam. Nama aslinya itu Abul Hakam. Ya, artinya apa? Yang bijaksana itu. Kalau musuhnya Rasulullah disebut orang yang bijaksana itu kan nggak pas itu ya. Tapi ya namanya Abu Jahal. Ada lagi Abu Lahab, ya, namanya Abu Lahab. Abu Lahab itu artinya adalah berapi-api. Jadi kalau dia itu marah, wajahnya itu merah kayak api gitu. Jadi namanya Abu Lahab. Itu Abu Lahab. Pamannya Nabi itu ya, ya. Mencaci maki Rasulullah saat mengajak kaum Quraisy masuk Islam, itu dicaci maki oleh Abu Lahab. Nah, Abu Jahal itu salah satu tokoh kaum musyrikin yang mati saat perang Badar. Selain Abu Jahal ada juga tokoh-tokoh yang lain. Di antaranya adalah ayahnya Hindun atau mertuanya Abu Sofyan dan pamannya Hindun juga ya. Banyak Utbah dan anaknya Umayyah dan seterusnya itu juga tokoh-tokoh kaum musyrikin mati saat perang Badar. 70 kaum musyrikin mati, tokoh-tokohnya mati, mereka lari tunggang langgang ya, kocar kacir di saat perang Badar. Itu tahun kedua Hijriah. Maka ketika mereka kalah di perang Badar, ya mereka kemudian menyusun rencana yang lebih besar lagi, yaitu balas dendam habis-habisan waktu itu. Sehingga kemudian terkumpullah 3.000 orang. Terkumpullah 3.000 orang pasukan, ya lengkap, ya lebih banyak 3 kali lipat, ya pasukan kuda dan seterusnya, dipimpin oleh komandan perang Jenderal Abu Sofyan, ya, namanya Abu Sofyan. Ya, Abu Sofyan itu juga menjadi penyebab terjadinya perang Badar, gitu ya. Abu Sofyan ini, tokohnya ini, perang Uhud. Nah, kita lanjutkan. Jadi saat eh, Anas bin Nadir itu tidak mengikuti perang Badar, ya, itu dia kemudian berjanji, ya, berjanji akan mengikuti peperangan setelahnya. Dan Ahlul Badr itu ya, para sahabat yang mengikuti perang Badar
300 orang itu. 300 orang itu total sebenarnya. Ya, 300 orang itu total termasuk 313 orang itu total termasuk yang menjaga Madinah. Jadi namanya peperangan itu ada yang di medan perang, ada yang menjaga kota. Jadi 313 itu total. Maka yang sebenarnya di lapangan itu tidak 313. Jadi termasuk yang menjaga Madinah. Dan Ahlul Badr, termasuk yang tidak ikut di medan perang Badar tapi menjaga Madinah, itu punya keistimewaan. Diistimewakan oleh Rasulullah SAW, kesalahannya diampuni. Jadi kesalahan Ahlul Badr itu karena diberikan keistimewaan oleh Nabi, posisinya ya dihormati oleh Nabi, sehingga kesalahan-kesalahannya itu diampuni. Banyak cerita setelahnya itu para sahabat Ahlul Badar melakukan kesalahan tapi dibela oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ya, dan mereka dijamin oleh Rasulullah SAW. Nah itu istimewanya Ahlul Badar. Maka Anas bin Nadir ini merasa ada sesuatu yang terlewatkan, momentum yang terlewatkan begitu ya. Sayang sekali tidak ikut, sehingga tidak termasuk Ahlul Badar. Maka Fakola berkata Anas bin Nadir. Ini sumpah dia ya. Ya Rasulullah, ya, berkata kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ghibtu, aku tidak ikut an awwali kitalin pada perang permulaan, ya awal permulaan peperangan, qatal tal musyrikina, qatalta yang engkau memerangi al musyrikina orang-orang musyrik. Aku tidak mengikuti peperangan pertama yang engkau lakukan wahai Rasulullah, memerangi kaum musyrikin. Ya. Maka kemudian la inillahu. Nah, lain ini lamnya lam menunjukkan lam kosam, lam sumpah. La inillahu ay wallahi la inillah. Ya, demi Allah ini Mas, ada yang disimpan di situ. Demi Allah, sungguh. Ya, ini terjemahannya ini kurang ya sebenarnya ya. Ada sumpah, ada makna sumpah di sini. La inillahu, sungguh jika Allah asyhadani, yaitu adalah mengizinkan, ada kalimat disimpan, mengizinkan untuk aku mengikuti kita lal musyrikina, peperangan memerangi kaum musyrikin, ya. Jadi gitu ya, setelah melewati perang Badar, maka beliau berjanji di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, jika Allah mengizinkan aku mengikuti peperangan selanjutnya setelah perang Badar, begitu ya, untuk memerangi kaum musyrikin, maka jawab dari sumpah ini adalah layuriyanna, ya. Ada redaksi lain layaroyanna, ya. Tidak apa-apa, ada beberapa redaksi yang berbeda. Kita mengambil salah satunya ini layuriyanna, sungguh akan melihat, gitu ya. Sungguh akan melihat Allahu, yaitu Allah, niscaya Allah akan melihat ma asna'u, apa yang aku lakukan gitu. Jadi bersumpah ya bersungguh-sungguh. Jadi ini kan bab mujahadah ini. Bersungguh-sungguh nanti ketika Allah mengizinkan aku peperangan setelah perang Badar, karena aku sudah melewati perang Badar, maka setelahnya aku tidak akan lewatkan dan aku akan melakukan yang terbaik begitu. Sumpah dari sahabat Anas bin Nadir, bukan Anas bin Malik. Ya, ini kalau sahabat Anas bin Malik ini belum boleh perang ini Bapak Ibu sekalian. Masih 13 tahun usianya ini, masih kecil yang Anas bin Malik. Yang ini kan pamannya ya, pamannya Anas bin Nadir itu. Loh kok bisa ya? Mungkin sahabat Anas kecil waktu itu melayani Rasulullah, berada di majelis itu, pamannya mengatakan kepada Rasulullah, menyaksikan. Anas bin Malik itu menyaksikan kan gitu. Memang begitu. Maka kemudian tiba saat perang Uhud. Jadi tadi setelah kaum musyrikin ya gagal total, tokoh-tokoh pentingnya banyak terbunuh di perang Badar, mereka kemudian menyusun rencana lebih besar.
untuk membalas dendam. Maka terkumpullah, terkonsolidasi 3.000 pasukan, 3.000 pasukan dipimpin oleh jenderalnya Abu Sofyan, komandan tertinggi. Pasukan berkuda, 200 orang pasukan berkuda dipimpin oleh Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini mahir dalam peperangan, ya, mahir dalam taktik strategi peperangan. Berada di kaum musyrikin waktu itu. Dan satu lagi pasukan sebelah kiri, tadi kanan adalah Khalid bin Walid, pasukan sebelah kiri dipimpin oleh Ikrimah. Ikrimah itu anaknya Abu Jahal. Dendam kesumat ini karena bapaknya terbunuh di perang Badar. Jadi betul-betul dendam. Abu Sofyan didampingi oleh Hindun. Hindun itu istrinya Abu Sofyan yang penuh dendam. Bahkan dia menyimpan dendam, ingin mengincar yang namanya Sayyidina Hamzah. Selain yang lainnya juga pokoknya Hamzah itu yang target utama. Sehingga dia khusus menyewa yang namanya Wahsy. Dia seorang budak yang dijanjikan merdeka kalau bisa membunuh Hamzah. Jadi tugasnya Wahsy bukan memerangi sahabat-sahabat yang lain, khusus Hamzah. Maka Wahsy tidak membunuh yang lain. Di dalam peperangan itu dia tidak berperang dengan yang lain. Dia hanya mengincar Hamzah. Dan berhasil, akhirnya Hamzah terbunuh oleh Wahsy. Dan Hindun, ya, setelah Hamzah terbunuh itu dibelah dadanya, dikemah-kemah, dikunyah itunya, jantungnya Sayyidina Hamzah. Sampai begitu dendamnya itu kaum musyrikin. Jadi kalau kita merenungkan lagi Bapak Ibu sekalian, ya Allah, ya. Ini pimpinan-pimpinan Quraisy itu, ya, Abu Sofyan, kemudian tadi Khalid bin Walid, Ikrimah bin Abu Jahal, Hindun juga. Itu kenapa tidak mati saat perang Badar atau perang Uhud? Perpanjang usianya sehingga dia masuk Islam jadinya. Tidak sebagaimana Abu Jahal, Abu Lahab, dan seterusnya itu yang mati duluan. Kalau seandainya Abu Sofyan mati di perang Badar dan perang Uhud, maka dia mati dalam kondisi kafir. Tapi Allah perpanjang usianya sampai dia sadar dan masuk Islam. Yang awalnya adalah memusuhi kaum muslimin, puncak pimpinannya, kemudian masuk Islam menjadi pembela kaum muslimin. Maka di sini siapa yang bisa menyangka seseorang itu akan husnul khotimah? Tidak ada. Atau su'ul khotimah. Kalau melihat kejamnya Hindun seperti itu, ya mungkin saat itu kita marah mencaci maki dia, ya, dan kemudian melaknati dia, laknat, laknat, laknat gitu. Ya, bisa saja malah kita yang melaknati malah tidak husnul khotimah. Hindun ya husnul khotimah. Hindun ya husnul khotimah. Wahsy husnul khotimah. Abu Sofyan husnul khotimah. Khalid bin Walid, Ikrimah bin Abu Jahal juga husnul khotimah. Jadi pahlawan Islam setelah, ya, Allah balikkan hati itu mudah sekali Bapak-Ibu sekalian. Mudah sekali Allah balikkan hati itu. Maka Nabi Muhammad SAW tidak pernah ya mencaci maki, ya. Kalau tegas itu tegas, tapi mencaci maki tidak pernah. Caci maki Abu Jahal, apa namanya itu, Abu Sofyan, Ikrimah, Khalid bin Walid tidak pernah. Bahkan ya ketika perang Uhud itu, ya, saat genting itu, malaikat Jibril turun ke beliau memberikan informasi, ya. Seandainya Rasulullah mengizinkan, maka gunung-gunung itu akan ditimpakan kepada Abu Sofyan dan semua itu karena menyakiti kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasul tidak mau. Ya barangkali nanti, ya, tunggu gitu. Ya, nanti bisa masuk Islam gitu. Itu saking sabarnya Rasulullah SAW. Bahkan saat perang itu tidak tuntas
dibinasakan itu. Kalau Rasulullah mau itu pasukan yang namanya malaikat itu sudah gregetan itu. Tapi sampai susah payah perang, berluka-luka, ada yang sahabat terbunuhnya begitu. Dijalani oleh Rasulullah. Kalau Rasul mau itu langit, bahkan langit itu mau menimpakan itu musuh-musuh Islam itu. Langit itu. Sudah diberikan izin itu Rasulullah. Rasulullah ya, langit langsung menimpakan ibaratnya begitu. Sudah gregetan itu malaikat penjaga langit. Tapi Rasulullah tidak. Beda dengan nabi-nabi terdahulu. Nabi Nuh. Nabi Nuh doanya, ya Allah, binasakan semua kaumku yang tidak mengikuti aku. Ya, sudah aku ajak 950 tahun tidak mengikuti aku, binasakan semua. Jangan ada yang tersisa. Itu begitu doanya Nabi itu. Ya, dibinasakan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dibasmi semua. Tapi tidak dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Disakiti seperti itu, tetap beliau ya tidak meminta untuk dibinasakan. Nah, ini kita lanjutkan. Falamma kana yaumu Uhudin, maka ketika tiba saat perang Uhud, ingkasyafal muslimuna, kaum muslimin ya pada mundur, terdesak. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, ini kisah perang Uhud itu awalnya perang dimenangkan oleh kaum muslimin. Strategi militernya Rasulullah SAW itu sangat jitu. Khalid bin Walid tidak ada apa-apanya. Abu Sufyan tidak ada apa-apanya. Rasulullah membagi kaum muslimin menjadi beberapa pasukan. Di antaranya ada yang Rasul tempatkan di atas bukit Uhud. Khusus 50 orang pembawa panah ya, membawa panah untuk di atas, posisinya di atas. Tugasnya adalah untuk memanah orang-orang yang mendekati kaum muslimin. Jadi seperti pasukan kavaleri, pasukan udara begitu ya. Kalau sekarang itu apa? Pakai bom gitu ya. Jadi membayang-bayangi kaum muslimin itu. Itu strateginya Rasulullah itu. Ya, itu sekarang dipakai kan gitu. Kalau ada perang, maka ada pasukan di atas itu untuk mengamankan itu pasukan udara. Jadi itu yang membuat pasukan musyrikin tidak berkutik. Bahkan di awal episode itu mereka kacau balau, rusak. Khalid bin Walid dan pasukannya rusak, bingung. Nggak tahu bagaimana bisa seperti ini. Kalah itu mereka. Setiap mendekat, panah akan menghujani kaum musyrikin. Dan terus mendesak. Saat terdesak itu kaum musyrikin kocar-kacir, lari, meninggalkan barang-barangnya, tamengnya ditinggal, pedang ditinggal, bawaannya ditinggal, ya, maka bergelimpangan di situ adalah harta benda kaum musyrikin diberserakan begitu. Nah, itulah ujian terberat ternyata, ya. Ujian terberat itu harta ternyata saat itu kaum muslimin beberapa di antaranya mengumpulkan harta benda yang ditinggalkan oleh kaum musyrikin yang lari kocar-kacir tadi, mengumpulkan harta benda dan terus mengejar pasukan yang lain untuk diusir. Kemudian pasukan yang di atas berhenti karena sudah menang, posisinya sudah menang, dan nggak manah dan melihat, menyaksikan di bawah kaum muslimin ada yang mengumpulkan harta benda, yang di atas pengen. Oh kan udah menang ini. Padahal dipesankan oleh Rasulullah agar tetap di atas bukit apapun yang terjadi. Itu pesan Rasulullah. Tapi mereka lali. Lali itu lupa. Ya, lupa pesan itu, melihat harta benda yang berserakan itu, ingin timbul manusiawinya. Maka manusia itu suka kepada harta benda. Apalagi sudah nyata di depan. Ini kan diambil begitu ya. Akhirnya turun pasukan di atas untuk ikut mengumpulkan harta benda itu, ngumpulin gitu. Saat melihat pergerakan pasukan Islam itu turun, Khalid bin Walid dari kejauhan melihat, wah itu posisi itu yang diincar gitu ya. Karena turun-turun terus, akhirnya habis tinggal beberapa orang, tinggal hanya beberapa orang saja, 3 atau tidak sampai 10. Maka Khalid memutar pasukan kudanya, memutar untuk naik ke atas bukit.
Betul, sampai di atas bukit dihabisi kaum muslimin. Jadi tangan Khalid bin Walid berlumuran darah kaum muslimin. Berlumuran darah para sahabat itu. Mau kita caci maki Khalid bin Walid. Jelas membunuh. Ya. Maka meninggal semua. Yang di atas dikuasai oleh Khalid bin Walid. Gantian menyerang kaum muslimin dari belakang. Kemudian kocar kacir lah kaum muslimin yang tadi ngumpulin harta tadi ternyata diserang dari atas oleh Khalid bin Walid. Melihat kocar kacir, kaum musyrikin yang di depan sana udah jauh melihat berbalik jadinya, nyerang lagi. Nah, saat itulah terjepit kaum muslimin, situasi sangat genting. Ya ini. Sehingga Rasulullah sampai berdarah-darah beliau ya. Kemudian kita lanjutkan teks hadis ini kalau cerita perang Uhud ya selesai. Ya, ini kita ambil singkatnya saja ya. Falamma kana yaumu Uhudin, maka ketika tiba saat perang Uhud, ingkasyafal muslimun, kaum muslimin beberapanya mundur, terdesak. Maka faqala berkata Anas bin Nadr, Allahumma a'tadziru ilaika mimma sana'a ula. Allahumma ya Allah, a'tadziru, aku berlindung kepada engkau, ya, mohon ampun kepada engkau, ilaika kepada engkau, mimma sana'a ula, atas apa yang dari apa yang mereka lakukan kaum muslimin. Mundur tadi itu. Tidak taat kepada titahnya Rasulullah SAW. Ya karena itu tidak taat akhirnya kalah kaum muslim. Yakni ashabu, yaitu yang para sahabat Nabi yang mundur. Wa abra'u ilaika, dan aku berlepas diri kepada engkau, mimma sona'a haula, dari apa yang dilakukan oleh mereka kaum musyrikin yang memerangi Nabi. Saat mendesak itu nafsu mereka untuk membunuh Nabi luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ya, nafsu mereka Abu Sufyan juga bernafsu membunuh Nabi gitu, menghabisi Nabi. Karena cukup membunuh Nabi selesai, sudah yang lain tidak ada masalah gitu ya. Sehingga terpusat kepada Nabi itunya, penyerangan kaum musyrikin itu. Dan para sahabat ya heroik sekali melindungi Nabi, ya, melindungi Nabi itu sampai ada sahabat yang seperti landak, punggungnya seperti landak, panah semua melindungi Nabi. Ya Allah. Summa taqaddam. Salah satunya ini Anas bin Nadir. Summa taqaddama, maka kemudian majulah Anas bin Nadir itu. Situasi genting seperti itu. Kemudian saat dia maju, fastaqbalahu Sa'ad bin Mu'ad, dia menjumpai Sa'ad bin Mu'ad. Faqala, maka berkata ya Anas bin Nadir, ya Sa'ad, ya Sa'ad ibn Mu'ad. Ini, wahai Sa'ad bin Mu'ad, al jannah, yang aku cari adalah surga. Al jannah ini khobar, ada mubtada yang disimpan di situ. Yang aku cari surga, al jannah. Dia menjumpai surga. Warabbil Ka'bah, dan demi Tuhannya Ka'bah, artinya demi Allah Subhanahu wa taala, ini sesungguhnya aku ajidu menjumpai rihaha, baunya surga, min duni Uhud, pada pada bukit Uhud itu, pada bukit Uhud itu. Aku menjumpai bau surga di sini, di bukit Uhud itu, di medan perang Uhud itu. Jadi ketika dia tadi ya maju ke medan perang, si Sa'ad bin Nadir ini, bukannya Anas bin Nadir, beliau sudah melihat surga Bapak Ibu sekalian, sudah merasakan bau surga. Dan begitulah para para mujahid ya, yang syahid di jalan Allah itu mereka begitu. Jadi ketika orang itu mau wafat, itu akan diperlihatkan itunya. Nantinya mau akan di surga atau di neraka. Gitu ya. Ini sudah nampak oleh
Anas bin Nadir. Ini juga terjadi pada istrinya Fir'aun. Itu Asiyah itu. Jadi Asiyah itu ketika ketahuan muslimah oleh Fir'aun, diultimatum supaya meninggalkan Islam, meninggalkan agamanya Nabi Musa, kalau tidak mau akan disiksa. Tidak mau, maka disiksa. Nah, Asiyah ini yaitu dipanggang di atas padang pasir dan diultimatum lagi kalau tidak mau akan dibunuh. Tidak mau juga, maka dibunuh dengan cara ditimpakan batu besar ke tubuhnya Asiyah. Saat batu siap ditimpakan itu, Asiyah melihat surga sehingga senyum saja, ya. Dikira ke musuh-musuh itu menyakitkan, itu tidak itu, ya. Bagi mereka tidak menyakitkan, udah melihat surga udah seneng. Sehingga ketika batunya emas ditimpakan itu sudah dicabut ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sudah terlihat surganya. Dan Siti Asiyah adalah salah satu yang akan mendampingi Rasulullah SAW, istrinya Firaun di dunia, yang menjadi pendampingnya Rasulullah di surga. Ya Allah. Balik ke sini Bapak Ibu sekalian, al jannah, ya. Yang aku cari adalah surga wahai Sa'ad, dan demi Tuhannya Ka'bah, sungguh aku telah mendapati bau surga di Bukit Uhud itu, di dekat Bukit Uhud itu. Jadi terus berperang dia. Sudah tidak mempedulikan dirinya itu. Perang di saat itu, ya, sudah mempedulikan dirinya. Qala Sa'ad, berkata Sa'ad bin Mu'adz, melihat Anas bin Nadir berperang itu, dia famastata'tu ya Rasulullah, ya Rasulullah, aku tidak mampu kalau seperti seperti Anas bin Nadir seperti itu. Masona, apa yang dilakukan oleh dia berperang sudah nggak ngelihat apa-apa. Yang dilihat surga. Bagaimana itu? Maka sabetan pedang, apa namanya, tombak, panah segala macam itu kena kepada dirinya udah nggak dirasa dia. Qala Anas. Berkata Anas, Anas bin Malik, bukan Anas bin Nadir. Berkata Anas bin Malik, fawajadna bih, maka kami mendapati Anas bin Nadir pamannya itu bid'an wasamanina dorbatan bisayf. Bid'an itu bilangan antara 3 sampai 9, ya 3 lebih. Wasamanina 80 lebih gitu ya, sekitar 85 lebih. 80 lebih dorbatan bisayf. Tubuhnya tersabet pedang itu 80 lebih. Artinya banyak, udah nggak bisa dihitung, mungkin dihitung satu-satu. Sangat banyak sekali, robek semua ini wajahnya. Auto anatan biromhin atau tusukan tombak, rusak badannya. Aurom yatan bisahmin atau kena panah gitu. Ya Allah, ya. Sakitnya kayak apa? Itu seperti itu ya. Wa wajadnahu, dan kami mendapati Anas bin Nadhr qad kutila, telah terbunuh, wa masalabih, dan dicincang tubuhnya. Orang kafir itu wa masalabihil musyrikun, kaum musyrik itu mencincang tubuhnya Anas bin Nadhr, itu dicincang. Fama arafahu ahadun, maka tidak ada yang mengenali lagi. Siapapun di antara kami tidak ada yang mengenali Anas bin Nadhr karena dicincang, wajahnya rusak. Ya, budal badil, tubuhnya juga rusak semua. Illa ukhtuhu, kecuali saudara perempuannya, dikenali bibana nihi, dengan ujung jarinya. Jadi ini siapa ini? Kocar kacir badannya ini. Ya, tidak ada yang mengenali wajahnya lagi. Saking rusaknya wajah dan tubuh Anas bin Nadhr. Dan bukan hanya Anas bin Nadhr, sahabat-sahabat yang lain juga, ya. Jadi kalau kita melihat heroiknya para sahabat ini, ya, membela Rasulullah SAW karena saking cintanya kepada beliau, ya, mereka syahid, ya, tunjukkan surga itu sudah nikmat, ya. Tapi kalau orang musyrik menganggap mencincang ini kayak kayak ini, ya, dikiranya itu kalah apa, ya, rasakan rasakan begitu, ya. Padahal yang dirasakan para sahabat sudah surga.
Qala Anas, berkata sahabat Anas bin Malik, kunna naro, ya, kami mengira, au nazunnu, naro au nazunnu ini menunjukkan adanya keraguan-raguan perawinya. Jadi ada naro atau nazunnu, artinya sama. Jadi kami mengira anna hadhil ayah, sesungguhnya ayat ini nazalat fihi, ayat ini turun berkenaan dengan Anas bin Nadr wa fi ashbahihi, atau yang semisalnya Anas bin Nadr. Apa ayat yang turun saat itu? Adalah minal mu'minina rijalun sadaku ma'ahadullah alaih faminhum man qadha nahbahu wa minhum may yantazir wa ma baddalu tabdila. Ini surat Al-Ahzab ayat 23. Bahwa di antara orang-orang yang beriman itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah, ya. Di antara mereka ada yang sudah wafat, mati syahid, dan ada yang menunggu menunggu mati syahid atau menang. Jadi perang itu kalau nggak menang ya mati syahid. Termasuk Anas bin Nadir tadi berjanji tadi kan kepada Rasulullah SAW akan berperang sungguh-sungguh setelah perang Badar, yaitu perang Uhud. Ini ayat ini berkenaan dengan Anas bin Nadir ila akhirnya. Ya. Sudah selesai Bapak Ibu sekalian, muttafaqun alaih, hadis ini riwayat dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian Imam Nawawi menambahkan qauluhu la yuriyannallahu yaruya bidhammil ya wa kasrir ra. Ini la yuriyanna ai la yuzhirannallah. Jadi Allah akan menampakkan atau apa tadi melihat, ya, Allah akan menyaksikan zalika linnas. Yaitu untuk supaya menjadi apa pelajaran bagi orang-orang. Waruya bi fathihima wa ma'naha zahir. Wallahu a'lam. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, hadis ini memberikan pelajaran yang sangat banyak kepada kita, ya. Di antaranya adalah bolehnya kita berjanji untuk melakukan kebaikan, berjanji, ya, bahkan nazar itu juga boleh, nazar, ya. Boleh kita berjanji dengan berupaya sungguh-sungguh untuk melaksanakan janji kebaikan itu. Dan di sini juga menunjukkan kebenaran dari eh, niatnya para sahabat, ya, yang dikisahkan di sini adalah Anas bin Nadr. Niatnya benar, niatnya tulus, ingin membela, ya, agamanya Rasulullah SAW, agamanya Allah Subhanahu Wa Taala, ingin membela Allah dan Rasulnya, ya, niatnya tulus, bukan bukan niat-niat asal-asalan, dan kemudian mengupayakan dengan sungguh-sungguh, betul-betul mempersiapkan perang Uhud dan terjun di medan Uhud. Dan yang demikian itu nanti akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai cita-citanya. Cita-cita mati syahid, maka Allah akan mudahkan dia untuk memperoleh cita-citanya tersebut. Ya, wallahu a'lam bishawab. Demikian pembacaan hadis yang ke-109. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita agar bisa meneladani Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabatnya. Wallahu a'lam. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih Pak kasih Bapak Ibu Ustaz. semua.